Jika kita ngitung-ngitung nikmat Allah, tidak akan mampu kita menghitungnya dengan alat secanggih apapun. Saking banyaknya kenikmatan oleh Allah yang dianugerahkan kepada kita ini, maka patut kiranya kita semua terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kesyukuran ini kemudian kita bisa bertasarrufkan, mengamaliyahkan kesyukuran itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, sebagaimana mestinya marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, sekaligus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika di dunia barat orang itu dianggap sebagai personal excel, pribadi yang unggul apabila ia memiliki 3P, power, position, and property. Ia memiliki kekuatan massa yang banyak, posisi jabatan yang tinggi, properti, harta benda, perusahaan yang maju, harta yang banyak, rumah banyak, dan seterusnya. Lalu kemudian ada orang-orang Cina punya filosofi, orang hebat itu dia punya sio, hok, lok, maka kemudian ada sio, hoki, dan lain sebagainya. Di Indonesia, orang yang seringkali dianggap unggul lantak dengan apabila orang tersebut memiliki 3TA, harta, tahta, dan wanita. Maka kerap kali di masyarakat kita, jika ada orang yang memiliki harta banyak, tahta tinggi, kemudian wanita cantik, maka itu dianggap orang hebat. Tidak demikian halnya dengan Islam, agama kita. Ada kategori 3 hal yang bisa dianggap itu menjadi ciri daripada orang yang disebut dengan personal excellence, orang yang disebut dengan pribadi yang unggul. Pertama, kita lihat surat At-Tin. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ketika melihat ayat ini, Allah menggunakan kata insan yang kita tahu ini artinya adalah manusia. Tapi bahwa di dalam Al-Quran manusia ada 3 bahasa atau 3 kata yang menunjuk kepada makna manusia. Yang pertama insan, yang kedua basyar, yang ketiga adalah nas. Insan ini artinya manusia dalam arti karakter, manusia dalam arti ruhaniah, manusia yang memiliki hati dan akal pikiran. Lalu kemudian ada basyar. Basyar ini menunjuk makna manusia yang bersifat biologis. Dia makan apabila lapar, dia minum apabila dia haus, dia sakit apabila terpukul, dia panas apabila terkena sengatan api, dan seterusnya. Ini manusia yang bersifat basyar, yang bermakna basyar. Lalu kemudian ada manusia yang berarti fungsi sosial. Di dalam Al-Quran disebut nas.
Qul a'udzu birabbin nas. An-nas artinya manusia, tapi dalam arti fungsinya sebagai makhluk sosial. Jika kita lihat ayat atina qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka ayat ini menunjuk kepada manusia yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang sebaik-baiknya, lantaran manusia memiliki jiwa. Jiwa yang apa? Jiwa yang suci. Lantaran manusia punya akal, lantaran manusia punya hati dan perasaan, ini yang kemudian membedakan kita manusia dengan binatang. Hadirin rahimakumullah, orang yang disebut personal excel, pribadi yang unggul, pribadi yang lebih baik, dia apabila menyadari dirinya bahwa Allah sudah menciptakannya fisik berikut rohaniahnya, yang keduanya butuh konsumsi. Fisik butuh konsumsi, makan, minum, rohania pun butuh konsumsi, yaitu kedekatannya dengan Tuhan, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika manusia sadar diri terhadap dirinya yang Allah ciptakan demikian itu, maka dia akan menjadi orang yang hebat, yakni dekat dengan Allah. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Apabila orang ini memiliki kesadaran akan penciptaannya, maka dia akan berupaya, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menunjukkan eksistensinya sebagai manusia yang sesungguhnya, pribadi yang lebih baik lagi. Apalagi momen hijriah ini, kita semua sudah menyadari betul bahwa apa yang harus kita lakukan adalah perpindahan dari yang baik kepada yang lebih baik lagi. Salah satu caranya adalah kesadaran diri terhadap dirinya yang terdiri dari diri fisikly dan diri rohani. Lalu tidak cukup dengan ini saja, bahwa orang di Islam itu dianggap hebat, dianggap menjadi manusia yang memiliki kepribadian unggul. Dialah orang yang bisa menjaga lisannya. Ini termaktub di dalam surat As-Saffat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapa yang lebih baik ketimbang orang yang menyeru kepada Allah? Siapa itu orang yang menyeru kepada Allah? Kita semua. Menyeru kepada siapa? Menyeru kepada diri sendiri, menyeru kepada lingkungan, dari mulai lingkungan yang terdekat yang di keluarga sampai kemudian lingkungan yang lebih jauh, tetangga, masyarakat, teman karib dan sebagainya, yaitu mereka orang-orang yang menyeru kepada Tuhan, menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyeru dalam hal apa? Untuk menjadi muslim, untuk menjadi mukmin yang lebih baik, untuk menjadi abid yang lebih baik, untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menyerunya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentu punya cara yang terbaik. Ahsanul qawlan, sebaik-baik perkataan. Bagaimana kemudian ketika kita ingin menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izil hasanah. Ajak mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan ilmu pengetahuan yang meliputi ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa bukan hanya dia hafal hadis, hafal Quran, akan tetapi bagaimana dia punya cara untuk menyampaikan kepada orang lain sehingga orang lain bisa menuju Tuhan, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya orang yang disebut dengan personal excellence itu dia orang yang mampu memfilter kata-katanya. Dia orang yang bisa mengeluarkan bahasa lisannya untuk membuat kedamaian hati seseorang, mendamaikan antar satu dengan yang lain. Dia mampu mengucapkan sesuatu yang manfaat, bukan sesuatu yang sebaliknya, yakni madharat. Dia berucap, ucapannya bikin adem hati. Dia mengatakan sesuatu justru tidak memanaskan situasi. Inilah orang yang disebut ahsanul qawla, memiliki ahsanul qawla. Lalu yang ketiga, selain dua yang di depan tadi, bahwa orang yang disebut dengan personal excellence, pribadi yang unggul, memiliki kepribadian yang lebih baik, dia bukan hanya sekedar punya ahsani taqwim, dia bukan hanya sekedar memiliki ahsanul qawla, akan tetapi dia bisa memiliki ahsanul amal. Di dalam surat Al-Mulk kita tahu bahwa ayat kedua Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji siapa di antara kita ini manusia yang terbaik amalnya. Ahsanu amal. Dia bukan hanya punya karakter yang terbaik karena punya hati dan akal. Dia bukan hanya kemudian mengucapkan hal-hal yang baik, akan tetapi dia pun mampu menjadikan dirinya melakukan amaliyah yang terbaik. Ahsani taqwim, ahsanu qawla, ahsanu amal. Tiga hal ini bisa jadi jika kita miliki di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang unggul. Lalu pertanyaannya, siapa orang yang bisa melakukan ini? Tentu kita bisa untuk melakukan ini dengan cara mencontoh orang yang sudah diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang unggul. Tidak lain dan tidak bukan, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri tauladan kita. Dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, secara fisik, secara mental, secara jasmaniyah, secara ruhaniyah.